Oke, terima kasih Mbak Ratih dan Mas Umam. Bagaimana teman-teman hari ini sudah siap untuk pembahasan TIU? Siap. Siap ya. Kita diskusi ya. Silahkan kalau ketika ingin bertanya, nyalakan mikrofon atau tunjuk tangan. Raise hand dulu. Iya ya, raise hand. Nanti biar di unmute oleh admin kami yaitu Kak Umam dan Kak Rat. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap kita mulai ya. Oke, yuk nomor 1. Apa ini jawabannya? A, B, C, D, E. A. A, yang lain? Iya sayang, iya anak pintar nih. Ini kalau nanti di opsi ketika SKD tidak ada kata-kata atau apa, kita harus mencari hubungannya ya. Hubungannya di sini adalah kira-kira apa? Campur sari Agnes Monica, dangdut Roma Irama, pop Ahmad Dhani, rock Nika Ardila, jazz Tompi. Nah, itu apa kira-kira? Hubungannya adalah halo. Hubungannya adalah ya jawabannya A. Hubungannya itu adalah jenis musik dan penyanyinya ya, teman-teman. Jadi karena di sini jenis musiknya tadi pilihan A sampai pilihan E, A kan kurang tepat ya. Agnes Monica itu bukan penyanyi campur sari, ya. Kemudian kalau Rhoma Irama penyanyi dangdut betul, Ahmad Dhani penyanyi pop betul, Nika Ardila penyanyi rock betul, dan Tompi penyanyi beraliran jazz juga benar. Jadi yang salah atau yang paling berbeda di antara pilihan A sampai E adalah pilihan A, yaitu campur sari Agnes Monica. Jadi walaupun nanti di soal tidak ada kalimatnya, itu artinya di perintah atau disuruh mencari yang paling berbeda. Oke, kita lanjut ya ke nomor 2. Nomor 2 kira-kira apa ini jawabannya? Dakwah. Dakwah. Ya, mudah sekali ya nomor 2 ya. Apakah ada tadi yang salah ketika mengerjakan TO-nya? Oke, pinter semuanya. Nomor 2 jawabannya C, dakwah. Ini hubungannya adalah kegiatan yang dilakukan ya, atau guru. Di sini hubungannya adalah guru, kan yang diketahui guru bimbingan. Nah, apa yang dilakukan guru yaitu guru melakukan bimbingan sehingga ulama melakukan pengawasan salah, pujian salah, tilawah salah. Kurang tepat ya kalau tilawah, masa ulama hanya melakukan tilawah saja. Kemudian ramalan juga kurang tepat, jadi yang paling tepat adalah ulama melakukan dakwah, yaitu C. Lanjut, nomor 3. Apa jawabannya nomor 3? B. Yang lain? Yang lainnya? D. Tidak ada perubahan. Yang lain? Seneng aku kalau beda-beda semua kayak gini. C. Oke. Ya, ini termasuk pernyataan matematika ya, teman-teman. Oke, langsung saya bahas ya. Jawabannya itu adalah C. Beberapa guru adalah laki-laki. Oke, pembahasannya nih. Alatnya belum ada. Lawan dari kalimat yang benar adalah kalimat. Apa ini? Mas Umam, tolong di-mute. Oke. Lawan dari kalimat benar, lawan dari kalimat salah adalah kalimat yang benar. Oke. Karena di sini tadi soalnya adalah kalimatnya itu bernilai salah ya, teman-teman. Karena pernyataannya itu bernilai salah, maka kita harus mencari kalimat yang benar, ya. Nah, benar itu kalau sama salah, ada benar. Berarti benar itu kan lawannya salah, ya kan? Nah, sekarang mau kita cari nih lawan dari kata semua guru adalah perempuan. Lawan dari kata semua sama artinya dengan setiap. Itu sama ya, kalau di matematika disimbolkan dengan ini. A kebalik. Nah, itu merupakan simbol dari universal. Ya, teman-teman.
Universal itu apa? Keseluruhan. Nah, lawan dari kata semua, setiap, atau universal itu adalah parsial. Parsial itu simbolnya E dibalik. Kalau di matematika, parsial itu kata-katanya yang pertama pakai kata ada. Nah, ada itu kan hanya beberapa toh, tidak semua. Terus beberapa. Terus sementara. Nah, itu lawannya ya. Paham ya sampai sini ya? Lawan dari semua, setiap itu adalah ini, ada, beberapa, dan sementara. Nah, sekarang dari lawan ini dulu, kata semua guru, itu lawannya adalah beberapa guru atau sementara guru. Jadi jawaban antara A dan C. Lawan dari kata perempuan itu adalah bukan perempuan. Kalau pilihan A, salah. Pilihan C, benar. Bukan perempuan itu artinya adalah laki-laki. Jadi pernyataan yang benar yang mana? Yang C. Sampai di sini ada yang mau bertanya untuk model soal seperti ini? Oke, tidak ada. Jadi bisa kita lanjutkan ya. Ke nomor 4. Ya, yang nomor 4, astrologi ramalan. Kalau etnologi apa kira-kira? A, B, C, D, E? E, ada yang jawab B. Budaya. Iya, ada Bangsa, E. bangsa. Iya. Yang lainnya? Oke, di sini memang tadi juga ada yang tanya sama saya ya, Kak. Kenapa jawabannya itu yang E, bukan yang B gitu ya. Oke, akan kita bahas ya. Etnologi itu ilmu yang mempelajari tentang suku bangsa atau bangsa. Nah, di sini dari KBBI, nah kalau ada soal tentang TIU verbal memang tidak ada cara yang lain selain sering membuka KBBI. Jadi teman-teman ketika mendapat atau memperoleh satu kata, biasakan cari di KBBI artinya apa. Di sini astrologi itu ilmu perbintangan yang dipakai untuk meramal dan mengetahui nasib seseorang ya. Di sini astrologi untuk meramal. Nah, kemudian kalau etnologi itu adalah ilmu tentang unsur atau masalah kebudayaan suku bangsa dan masyarakat penduduk suatu daerah di seluruh dunia secara komparatif. Dengan tujuan mendapatkan pengertian tentang sejarah lah. Tujuannya di sini tentang sejarah, proses evolusi serta penyebaran kebudayaan umat manusia. Kalau tadi astrologi itu untuk meramal, kalau etnologi itu lebih kepada proses evolusi suatu bangsa atau suku bangsa. Sehingga jawabannya adalah yang E. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Kak. Iya, oke. Kita lanjut. Nomor 5. Nah, soal seperti ini pasti banyak sekali keluar di TIU. Dan teman-teman harus terbiasa langsung menuliskan apa informasi dari soal. Kira-kira ini tadi apa jawabannya teman-teman ketika TO tadi? B, Kak. Ya, B. Udah pinter semuanya ya. Perlu dibahas nggak ini kalau udah bisa semua?
Ya. Lanjut. Oke, di sini jawabannya B ya. Ani paling tinggi ini adalah TIU analisis ya, analisis verbal. Jadi bisa langsung digambarkan juga bisa. Jadi Ani, kalau ada soal kayak gini ya, langsung saja Ani lebih tinggi dari Beni. Gitu ya. Kemudian Dedi dan Citra lebih pendek dari Ani. Berarti kalau ini Ani ada di sini, jadi Dedi dan Citra juga lebih pendek dari Ani. Tapi kita nggak tahu ini hubungan Beni, Dedi, dan Citra ya. Kita nggak tahu ya hubungan Beni, Dedi, dan Citra. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Ani paling tinggi. Lanjut ya. Nomor 6. Soal perbandingan pasti keluar ya, karena sudah masuk di kisi-kisi dari tahun ke tahun. Kira-kira nomor 6 ini bagaimana? Jawabannya apa tadi teman-teman? B, yang lain? Nomor 6, C, ya yang lain? E, yang lain? C, oke, karena banyak sekali perbedaan dari teman-teman, jawabannya adalah C, 9. Kita pahami dulu ya. Suatu proyek pembangunan jembatan membutuhkan 15 hari, ini 12 pekerja. Berarti kalau mau kita tulis di sini 15 hari, 12 pekerja. Itu ya teman-teman. Kemudian berapa pekerja yang dibutuhkan? X. Jika pembangunan jembatan tersebut ternyata dapat diselesaikan 5 hari lebih lama. Bukan 5 hari, tapi 5 hari lebih lama. Kalau rencananya 15 hari, berarti kalau 5 hari lebih lama, dia menjadi berapa hari? 20 hari. Paham ya sampai sini ya? Jadi yang dipakai bukan angka 5, tapi angka berapa ini? 20. Oke, nah sampai sini baru kita cari hubungannya. Kalau suatu proyek dengan pekerja, kira-kira hubungannya berbanding lurus atau berbanding terbalik? Lurus itu artinya ketika suatu variabel nilainya naik, maka variabel yang lain juga naik nilainya. Berbanding terbalik itu kalau suatu variabel nilainya naik, maka variabel yang lain akan turun. Kira-kira hubungan antara pekerja dan hari itu berbanding lurus atau berbalik? Iya, berbalik. Kenapa? Karena semakin banyak harinya, pekerjanya akan semakin sedikit. Nalarnya begini, kalau pekerjanya semakin banyak, pasti juga akan lebih singkat. Berarti ini hubungannya berbalik nilai ya. Oke, udah paham konsepnya ya, berbalik nilai sama senilai. Nah, kalau berbalik nilai kita cukup pakai kali saja. Loh, ini masih ada yang jawab lurus. Lurus itu artinya begini. Kita kasih contoh sekalian ya. Hubungan antara jarak dan waktu. Kita pakai logika. Semakin jauh jaraknya, maka waktu yang dibutuhkan juga akan semakin lama. Berarti kalau jaraknya naik, waktunya juga naik atau meningkat. Begitu sebaliknya. Kalau jaraknya itu singkat, waktunya juga akan singkat. Ini yang disebut dengan berbanding lurus. Paham ya? Nah, kalau kasus hari dan pekerja ini tadi sudah saya jelaskan. Pekerjanya semakin banyak, kalau suatu proyek pekerjanya semakin banyak, berarti hari kerjanya akan semakin singkat. Loh, ini satunya naik, satunya turun. Berarti kita menggunakan berbalik nilai. Sampai sini paham ya? Nah, kalau berbalik nilai bagaimana? Cukup kita kalikan. Jadi variabel yang ini kalikan ini sama dengan ini kali ini. Jadi begini nanti 15 kita kalikan 12 sama dengan 20 kalikan X. Itu kalau berbalik. Kalau senilai pakainya per ya. Nah, sekarang kalau seperti ini cukup kita pindah ruaskan. X sama dengan
15 dikali 12 dibagi 20. Biasakan teman-teman itu menyederhanakan ya, jadi jangan terbiasa mengalihkan dulu baru membagi. Kok nggak muncul orator-tanya? Padahal muncul ya ini ya. Yang lainnya muncul nggak ini orator-tanya? Saya. Muncul kan? Ya. Ya. Berarti kalau kayak gini, nanti kita coret ya. Biasakan kalau kayak gini biar menghemat waktu, teman-teman dicoret. Ini kita coret dengan ini bagi 5, hasilnya 3. Yang ini bagi 5, hasilnya 4. 4 kita coret dengan 12, bagi 4 sini 1, sini 3. Sehingga X-nya diperoleh 9. Jawabannya adalah C. Yang lain, ada yang mau ditanyakan? Ini paham ya? Ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti yang tertinggal bisa lihat record. Kok suara saya mantul ya? Enggak, udah enggak. Oke. Lanjut nomor. Lah ini. Tadi banyak yang apa? Ya Allah, Kak, kalau soalnya ada X, Y, dan P, Q, R, saya udah angkat tangan. Jangan ya, teman-teman. Karena kemarin termasuk banyak juga soal tentang persamaan linier. Jadi kita harus mencari nilai dari suatu variabel. Coba tadi hasilnya berapa? Mau dibahas nggak ini? Yang ini? Bahas. Iya, bahas. Oh ya, bahas. Oke. Ini jawabannya 369 ya. Jawabannya D. Nah, di sini udah tak kasih orek-orekan. Berarti aku tinggal menjelaskan. Ini ada 3 buah persamaan ya yang kita miliki. Persamaan pertama itu ini, 5PQ sama dengan 8QR. Ini ya, teman-teman. Dari sini kita, ini punya Q, ini punya Q, dicoret. Sehingga diperoleh 5P sama dengan 8R. Ini kita tuliskan persamaan pertama. Persamaan kedua, ini P dikurangi Q sama dengan R. Sehingga kalau Q-nya kita pindah ruas ke kanan, P menjadi Q plus R. Ini persamaan yang kedua. Lah gimana itu persamaan 1 dan 2? Belum, itu nanti dipakai santai saja. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang ketiga ini. 2/3 Q kuadrat sama dengan 6Q. Kita masing-masing kita bagi Q ya. Q kuadrat dibagi Q itu tinggal Q. Ini dibagi Q habis. Sehingga 2/3 Q sama dengan 6. Kalau kita mau mencari Q bagaimana? 6, ini perkalian pindah ruas menjadi pembagian ya. 6 dibagi 2/3. Sama dengan pembagian itu berubah jadi perkalian, tapi dibalik ya. 6 dikali 3/2, sehingga diperoleh Q sama dengan 9. Loh, ini udah diperoleh satu variabel ya. Nah, sekarang untuk memperoleh variabel yang lain bagaimana? Kita gunakan ini tadi informasi persamaan pertama dan persamaan kedua. Kita tulis lagi. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. T-nya tadi kita ganti dengan angka berapa? 9, ya. Sehingga 5P, P-nya kita ganti ini ya, 9 plus R ya. Ini tadi dari persamaan 2. Persamaan 2 kan ini. Q-nya diperoleh 9. Nah, ini diganti, P-nya kita ganti dengan 9 ditambah R. Kalau mengalihkan seperti ini 5 kalikan 9, kemudian 5 kalikan R. 5 kali 9, 45. 5 kalikan R, 5R, sama dengan 8R. R digabungkan dengan R, 8R plus 5 pindah ruas jadi negatif 5 ya. Jadi 8R dikurangi 5R itu hasilnya 3R. 45 itu 3R, berarti R-nya 45 bagi 3, yaitu 15. Setelah itu baru mencari apa? Baru mencari P. P-nya kan tadi 9 ditambah R. 9 ditambah 15 diperoleh 25.
4. Soalnya apa? Soalnya PR plus Q. PR itu bukan artinya P24 R15 jadi 2415 gitu, enggak ya teman-teman. Jadi PR itu artinya P dikalikan R ditambah dengan Q. P-nya tadi 24, R-nya 15, 24 kali 15 itu 360, ditambah Q, Q-nya 9, berarti 369. Ada pertanyaan? Tidak? Pelan-pelan ya, Kak. Nilai rata-rata siswi di suatu kelas adalah 65. Nilai rata-rata siswa, nah kalau ada kata-kata rata-rata siswi, rata-rata itu X bar ya. Siswi saya ganti PR gitu ya. X bar PR 65. Rata-rata siswa berarti X bar LK. X bar LK 72. Kalau yang sudah kenal sama saya lama pasti udah tahu cara cepatnya ya. Oke, jika jumlah siswa di kelas tersebut, jumlah siswa-siswi berarti ini jumlah keseluruhan ya. Jumlah keseluruhan itu biasa disimbolkan dengan N. Itu 35. Nilai rata-rata keseluruhan, rata-rata keseluruhan itu X bar 69, yang ditanyakan banyak siswa. N laki-lakinya berapa? Cara cepat ada. Ini 65 ke 69, ini naik berapa? 69 kurang 65 berarti naik 4. 72 ke 69 atau 69 ke 72 berapa ini? 3. Nah, 3 ini adalah miliknya si perempuan. 4 ini miliknya si laki-laki. Kalau kita tulis berarti perempuan dibanding laki-laki adalah 3 dibanding 4. Lah yang ditanyakan yang laki-laki. Berarti yang laki-laki berapa ini? 4 per, tadi diketahui keseluruhan. Berarti 4 ditambah 3 dikali 35. 4 per 7 kali 35. Coret-coret. Nah, jadi banyak laki-lakinya berapa? 20. Paham teman-teman? Atau ada yang mau bertanya tentang soal rata-rata gabungan seperti ini? Yang ingin bertanya bisa raise hand, teman-teman. Kok dibalik ya? Iya, memang seperti itu aturannya. Jadi 3 itu bukan miliknya laki-laki, tapi 3 itu miliknya perempuan. Paham? Tadi kebalik nggak ditukar perbandingannya. Iya, Kak Eka. Jangan lupa ya. 4 per 4 plus 3 itu 4-nya dari mana? Oke, kalau perbandingan itu rumusnya ini. Ditanyakan per diketahui dikali nilai. Ditanyakan per diketahui dikali nilai. Kan yang ditanyakan itu siswa atau nama lainnya laki-laki. Berarti di perbandingan ini tadi miliknya laki-laki 3 apa 4? Di perbandingan ini miliknya laki-lakinya 3 atau 4? 4 kan? Per yang diketahui ini kan jumlah siswa-siswi.
Berarti bawah juga isinya jumlah siswa-siswi. 3 ditambah 4, 7. Dikali nilai itu ini yang diketahui. Gitu. Kalau misal yang ditanyakan banyaknya siswi, berapa banyaknya siswi? Berarti NPR sama dengan berapa ini? 3 per, yang diketahui tadi jumlah kan? 3 tambah 4 tuh 7 dikali 35. Berarti banyaknya siswi adalah 15. Gitu. Paham? Ya, nanti di soal berikutnya Tiu saya beri soal lagi rata-rata gabungan. Oke. Lanjutkan. Jawabannya D, 20. Sudah saya beri orat-oratan saya ya, jadi nanti yang ketinggalan mencatat tidak usah takut. Yo, soal tentang deret angka. Harus dicari dulu hubungan yang konsisten ya teman-teman. Kalau tidak konsisten berarti salah. Jawabannya C. Yang lain? C. Udah paham semua nih berarti? Belum, Kak. Tadi belum ketemu. Tadi belum ketemu. Siap. Oke, kita cari ya. Ini saya misal pakai contoh coba-coba. Kan kalau udah langsung dikasih tahu cara yang benar kan nanti enak ya kalau langsung dikasih tahu cara yang benar. Kalau saya pakai coba-coba dulu misalnya. Ini ke sini ditambah 2, Kak. Ini sini tambah 2. Ini ke sini ditambah 4. Tambah 2, tambah 2. Ini konsisten nggak ini tambah 4? Tidak konsisten. Berarti jangan dipakai aturan ini. Ya, itu aturan pertama. Terus difikirkan lagi. Apa ya hubungannya? 4 dengan 8, kok di sini 12 dengan 24? Oh, ternyata dikali 2. Sehingga sini juga dikali 2. Oh iya, sudah diperoleh perulangannya yaitu plus 2 kali 2. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Plus 2 benar, plus 2 benar. Berarti ini nanti kali 2. Berapa? 28 kali 2. 56. Habis itu plus 2 lagi. Berarti 58. Jawabannya C. Paham ya teman-teman? Paham. Alhamdulillah. Lanjut. Biar selesai tepat waktu. Nah, udah tak kasih tahu ini aturannya. Oke, yuk. Ini Tiu nomor 10 tadi saya lihat banyak yang salah. Apa tadi jawabannya? Yang sebelum tahu kunci jawabannya loh ya, jawaban pertama loh ya. Apa teman-teman? D. Lanjut. Yang lain coba apa? Ada yang jawab B. B. Oke. Oke, kita bahas ya. Jawabannya adalah B. Bagaimana caranya? Nah, begini. Ini adalah persamaan pertama ya. Kita tulis dulu ya. 2x kuadrat min 5 sama dengan 283. Sehingga 2x kuadrat itu 283. Ini pengurangan pindah jadi tambah 5. 2x kuadrat 288. Angkanya kita hilangkan. Kalau perkalian berarti pindah jadi pembagian ya. Bagi 2. Berarti x kuadratnya 144. Nah, di sini jebakannya teman-teman. Kalau ada bentuk kuadrat itu berarti mencari x itu bisa positif, bisa negatif. Akar 1, 4, 4, yaitu plus minus 2,
gitu ya. Jadi kalau X kuadrat 144 itu hasil X-nya nggak hanya 12, tapi juga negatif 12. Buktinya negatif 12 kali negatif 12, hasilnya juga 144. Sekarang kita masukkan untuk X-nya 12, maka Y-nya 2X, 2 kali 12 ditambah 5. 24 ditambah 5 berarti 29. Ketika X-nya positif, ternyata X-nya lebih kecil dari Y. Ya, ini ketika X-nya positif. Berarti ini salah. Nah, kemudian ketika X-nya kita isi negatif 12, maka Y-nya 2 kali negatif 12 ditambah 5. Negatif 24 ditambah 5, yaitu negatif 19. Berarti di sini X-nya lebih dari Y. Ya kan? Negatif 12 itu kan lebih besar dari negatif 19. Sehingga jawabannya adalah B. Paham, teman-teman? Paham. Ya. Lanjutkan. Udah ada ya. Lanjut nomor 11. Kerja bersama-sama. Iya, Kak, harus dicari semua untuk semua kemungkinan X positif dan X negatif. Lanjut, nomor 11 tadi jawabannya apa, teman-teman? Aku sing gambar ya, sing lemah ya. Yang mana? Nek Tiu. A, 14. Yang lain? Karo gambar. E, 42. Kalau ada kerja bersama-sama, sudah tahu cara cepatnya belum? Bingung. Oke, Kak Eka jangan bingung. Tak kasih tahu cara cepet engkor lah. Jadi seneng matematika. Oke, Sari. Oke, Sari waktunya 21 menit ya. 21 menit. Rate 42 menit. Ingat ini caranya. Kalau bekerja sama-sama, pakainya 1 per. 1 per, ya. 1 per, sama-sama 1 per, oke. 1 per 21 ditambah 1 per 42. Penyebutnya disamakan. 42, ya. 42 bagi 21 diperoleh 2, ditambah 42 bagi 42, 1. 3 per 42. Kalau sudah bagaimana? Dibalik. Jadi waktunya sama dengan 42 per 3. Cara cepat pembagian. 42 bagi 3. 4 bagi 3. 1, sisanya 1 tulis kecil. Ya, sisa 1. Berarti ini 12 bagi 3, 4. Berarti waktunya 14 menit. Paham ya? Ingat, kalau bersama-sama, ingat 1 per. Kemudian nanti harus dibalik. Sering keluar ya ini, kerja sama-sama. Sampai sini sudah paham? Nanti keluar satu lagi kan nomor tentang sama-sama. Oke, nanti coba dikerjakan sendiri ya. Oke, lanjut. Udah paham? Alhamdulillah. Konsepnya sama dengan yang keran soal debit ya, beda. Kalau keran debit itu pakai ini segitiga. Volume, aduh salah nulis lagi. Volume debit waktu, VDW. Besok ya tak kasih soal yang ini tentang volume debit waktu. Kenapa dibalik, Kak? Iya, karena kan ini tadi kan gini, ini kan orang
Kan kalau satu Sari itu bisanya bekerja menyelesaikan tuh 21 menit. Berarti dalam 1 menitnya dia bisa menyelesaikan pekerjaan itu 1/21. Ya kan? Kalau dia bisa selesai ngerjain satu soalnya 21 menit, maka dalam 1 menitnya dia 1/21 pekerjaan. Begitu juga Rateh, kalau dia satu soal waktunya 42 menit, maka dalam waktu 1 menit dia memperoleh 1/42 pekerjaan. Nah, ini berarti 3/42 pekerjaan. Padahal yang ditanyakan waktu. Dibalik ya, jadi 42/3 diperoleh menit. Lanjut ya. Apa toh soal yang keran itu bagaimana? Coba ada yang bisa share? Oh, maksudnya keran bersama-sama. Kalau keran bersama-sama juga sama konsepnya seperti ini. Tapi kalau hanya volume debit waktu, pakainya itu tadi, VDW. Gitu nggih? Oke, lanjut. Nomor 12. Ya, saya pakai namanya Kak Umam. Jika Umam lulus kuliah kurang dari atau sama dengan 4 tahun, maka ia diterima bekerja sebagai karyawan di perusahaan YG. Soal seperti ini namanya soal apa? Soal silogisme. Pasti keluar dari tahun ke tahun. Nah, ini Kak, rumusnya silogisme kayak gini. Kalau ada 2 pernyataan ya, P maka Q, Q maka R, maka kesimpulannya Q kan ini sama. Kesimpulannya itu adalah P maka R. Ini juga sama. Umam lulus kuliah kurang dari atau sama dengan 4 tahun. Ini P. Ia diterima bekerja sebagai karyawan. Ini Q. Umam diterima. Ya, ini kan Q diulang lagi. Ayahnya akan membelikan villa. Ini R. Berarti kesimpulannya ini kita coretkan sama nih. Diterima bekerja ini kan diulang 2 kali. Sehingga kesimpulannya apa? Jika Umam lulus kuliah kurang dari atau sama dengan 4 tahun, maka akan dibelikan villa. Ya kan? Itu kesimpulan dari 2 pernyataan itu. Nah, sekarang ini soalnya baru ini. Kan tadi kalau lulus, dia diberikan villa, ya. Nah, kalau dia tidak mendapat villa, berarti ini dipenuhi tidak ini? Kalau dia tidak mendapat villa, berarti ini tidak dipenuhi, kan? Berarti Umam lulus kurang dari sama dengan 4 tahun ini tidak dipenuhi. Berarti lawannya apa? Berarti lawannya adalah Umam itu lulusnya kurang dari, berarti lawannya lebih dari 4 tahun. Gitu ya. Kenapa? Karena ini tadi kan harusnya dapat villa. Lah dia tidak dapat villa, berarti ini namanya diingkar atau dilawan ya. Lah lawannya Umam lulus kurang dari 4 tahun adalah Umam lulusnya lebih dari 4 tahun. Jadi jawabannya adalah B. Soal silogisme sudah paham? Untuk yang seperti ini? Ya. Lanjut. Nah, ini sama. Soal seperti ini pas di tahun 2019 kemarin keluar banyak sekali ya. Jadi jangan terus down dulu kalau mendapat soal seperti ini. Oke, kita lanjut. Pakai simbol saja boleh. Jadi ini kan nggak penting ya. 6 diberi 6 peserta diberi kesempatan mempresentasikan hasil di hadapan juri, ini kan nggak penting. Nah, yang mulai penting ini. Abrar dan elang itu ilmu sosial.
Nah, gunakan tuh orat-oratannya teman-teman di kertas buram itu ditulis. Abrar, elang. Ini ilmu sosial. Bima dan Putra, bahasa. Bima, Putra, itu bahasa. Kevin dan Molly, alam. Kevin dan Molly. IA ya, ilmu alam gitu. Jadi nanti jangan sampai baca 2 kali, waktunya tidak cukup. Jika setiap satu presentasi bahasa harus diselingi 2 IA, berarti bahasa itu harus diselingi 2 IA. Nah, begini kan? Atau 1 IS. Nah, kan begitu. Kita bahas A. Kevin, Molly, IA, Bima, B. Abrar, S. Benar ya? B, S, elang S lagi. Salah, kan harusnya B, S, harusnya ini B dulu. Berarti ini salah. Bima apa Bima? Bahasa. Molly, IA. Ingat, kalau IA tadi harus IA lagi. Lah ini Putrai, B, berarti salah. Yang C, Molly, IA. Kevin, IA. Bima, bahasa. Abrar, IS. Putra, bahasa. IS, benar ya ini? B, IS, B. Berarti jawabannya adalah C. Nah, begitu. Paham? Tinggal sidiknya. Nah, di sini boleh pakai centang-centang begini juga boleh. Artinya abrar elang itu IS. Nah, kan syaratnya tadi ini. Lanjut ke nomor 14 sama ya. Tentang verbal analisis. Nah, langsung. Atlet A lompat lebih tinggi dari B. A lebih tinggi dari B. D dan F sama tingginya. D sama F sama tingginya. C lebih tinggi dari E. C lebih tinggi dari E. Jika D lebih tinggi dari A, nah berarti ini di sini harusnya ini kita masukkan ke sini kan, karena D-nya harus lebih tinggi dari A, sehingga ini bisa kita coret, kita tuliskan di sini. Lah ini gimana Kak? Lah ini kan nggak ada hubungannya, ya biarkan saja, kan kita nggak tahu. Berarti langsung ini yang kita pakai, ada 2 ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah kita cari dari A sampai E yang memenuhi. A hanya dikalahkan oleh D. Salah, karena A itu selain dikalahkan oleh D, juga dikalahkan oleh F. Salah. F lebih tinggi dari C. Apakah F ada hubungannya dengan C? Kita tidak tahu. F lebih tinggi dari E. Kita juga tidak tahu. D lebih tinggi dari B. Benar, D-nya lebih tinggi dari B. Berarti jawabannya adalah D. Lanjut ya. Nomor 15. Intan lebih tinggi dari Dini dan lebih rendah dari Tina. Intan lebih tinggi dari Dini, tapi dia lebih tinggi dari Dini, tapi lebih rendah dari Tina. Intannya lebih tinggi dari Dini, betul. Intannya lebih rendah dari Tina, betul. Cantik lebih rendah dari Intan. Cantiknya di bawahnya Intan. Jadi di sini kita garis. Kenapa Kak kita garis? Karena kita nggak tahu hubungan Dini sama si cantik ini. Jadi sementara kita garis dulu. Dini cantik lebih rendah dari Intan, tetapi lebih tinggi dari Dini. Oh lah, ini baru diketahui. Cantiknya lebih tinggi dari Dini. Berarti ini kita coret, kita pindahkan begini. Prestasi Dani lebih tinggi dari Dini. Daninya lebih tinggi dari Dini. Berarti kalau di sini ada Dani, Dini,
Daninya lebih tinggi. Dani. Dan cantik, berarti lebih tinggi juga dari cantik. Naikkan lagi. Nah, begitu caranya. Ya, jadi jawabannya apa? 3 orang berprestasi terbaik. Ya ini. 1, 2, 3. Begitu. Jadi 1 kali langkah langsung selesai. Tina, Intan, Dani. Nah. Ada yang mau bertanya, silahkan raise hand. Tidak ada? Oke, kita lanjut. Nah, jadi kalau saya mengerjakan tuh memang kayak gini, teman-teman. Sehingga di TIU itu teman-teman bisa menghemat waktu, ya. Nah, ini. Ini juga silogisme ya tadi, semua sebagian. Oke. Semua tadi universal ya. Semua baju itu berbahan lembut. Nah, kalau semua ini tipsnya. Kalau semua ini panahnya 2 garis. Ini tips khusus dari saya ya, artinya kalau teman-teman mau mencari ilmu kayak gini, di buku lain nggak ada. Saya hanya menyederhanakan konsep silogisme. Cara mudahnya seperti itu. Mau berbeda dengan cara teman-teman boleh, karena matematika itu banyak jalan menuju Roma. Jadi nanti nggak usah memperdebatkan saya pakai cara ini. Jadi semua baju itu pasti berbahan lembut. Sebagian yang berbahan lembut itu mudah terbakar. Jadi kalau mau saya hubungkan, ini karena nggak muat, tak tulis lagi di bawahnya saja. Semua baju kan tadi pasti lembut, ya kan? Nah, sekarang sebagian yang lembut itu mudah terbakar. Kalau sebagian, berarti kan begini tadi, ya ta? Sebagian tadi parsial. Kalau sebagian lembut itu terbakar, kalau sebagian panahnya 1 ya, berarti nanti sebagian yang lain bagaimana? Sebagian yang lain adalah lawannya terbakar, berarti tidak mudah terbakar. Itu ya, paham ya? Jadi kalau sebagian itu bisa 2 kemungkinan. Contohnya gini, cara mudah SE. Setiap manusia pasti memiliki jenis kelamin, ya toh? Nah, sekarang jenis kelamin itu kan sebagian jenis kelamin itu adalah laki-laki, maka nanti sebagian yang lain pasti apa? Ada, yaitu perempuan. Gitu ya, nalarnya seperti itu. Nah, ini juga sama. Setiap baju itu lembut, maka sebagian lembut terbakar. Nah, ini berarti nanti yang di lembut itu panahnya ada 2. Setiap baju itu lembut. Nah, pasti yang lembut itu terpanah jadi 2 ya tadi. Karena sebagiannya mudah terbakar, maka sebagian yang lain harus kita tulis. Sebagian yang lain berarti bagaimana tadi? Tidak mudah terbakar. Paham ya teman-teman? Nah, kesimpulannya kalau ada kata sebagian, kesimpulannya harus memuat sebagian. Berarti ini pasti salah. Tinggal yang D dan yang E. Paham? Karena memuat parsial, maka kesimpulannya pasti parsial. Kenapa, Kak? Iya, karena kesimpulannya ada 2. Yaitu ini ke atas atau ini yang ke bawah. Nah, ini membacanya bagaimana? Ini ke atas. Yang ini berarti sebagian baju mudah terbakar. Atau kesimpulan yang kedua, sebagian baju tidak mudah terbakar. Berarti jawabannya yang D. Sini sudah saya tuliskan rapi ya.
Nah, kayak gini ya, tadi tak tuliskan rapi. Setiap baju pasti lembut. Tapi yang lembut itu ada yang terbakar, ada yang tidak mudah terbakar. Kesimpulannya bisa yang atas, bisa yang bawah. Kalau yang atas berarti ini berarti sebagian baju mudah terbakar. Lihat di opsi, ada enggak? Kalau enggak ada berarti yang bawah. Sebagian baju tidak mudah terbakar. Sehingga yang ada yang ini. Jawabannya adalah D. Oke, saya bahas ke Ahmad Ramadhani. Artinya kalau ada sebagian, maka yang semua tidak bisa dipakai ya, Kak? Iya, nggak bisa. Kalau ada soal semua dan sebagian, jadi jawabannya cari aja yang sebagian. Iya, betul. Sudah? Lanjut ya. Nah, ini figural nih. Lanjut, Kak. Figural itu pertama cari apakah ia adalah pola kelanjutan. Bisa juga pencerminan. Bisa juga rotasi. Bisa juga cari yang berbeda dari yang lain. Paham ya? Oke. Nah, sekarang ada bintang, ada bintang. Berarti yang keempat juga pasti ada bintang di sini. Ya kan? Kemudian lihat titiknya. Titiknya 1, berkembang jadi titiknya 2, berkembang jadi titiknya 3. Berarti nanti yang di sini titiknya ada 4. Salah, salah. Bisa jadi salah. Oke, paham? Nah, antara C dan D kita lihat titiknya. Ini di kiri atas, kiri bawah, kanan bawah, kiri bawah. Berarti kemungkinan yang keempat ada di kanan atas di sini, ya. Berarti jawabannya yang mana? Yang C. Paham ya? Iya, udah bisa semua. Lanjut. Nomor 18. Nah, udah tak gambarkan. Aku berusaha menggambar dengan baik, walaupun masih jelek. Nah, ini juga sama. Ini pola ya, teman-teman. Oke, kita lihat. Ini persegi, segitiga, lingkaran. Ini segitiga, lingkaran, segi 4. Lingkaran, segi 4, segitiga. Intinya ini di sini ada 3 unsur bangun, yaitu lingkaran, segitiga, dan segi 4. Nah, sekarang kita lihat. Kita kan mau nyari pola di sini, ya kan? Kira-kira ini sama ini polanya sama nggak ini? Sama kan? Berarti di sini berulang. Berarti di sini juga sama. Tinggal mengulang ini. Jadi segitiga, lingkaran. Nah, jawabannya berarti yang B. Kok bisa yang E itu kenapa? Walah, ya. Ternyata gitu. Iya. Jawabannya adalah yang B. Lanjut ya. Nah, ini. Yo. Yang ini ya. Ini kita lihat. Biasakan melihat dari luar ke dalam boleh atau dari dalam keluar ya. Kalau kita lihat dari luar dulu, Kak Umam bisa di-mute dulu. Agak ada suara berisik. Nah, di sini kalau kita lihat yang di luar, ini ada bentuk segi 6. Ini segi 6. Bangun ini ya, segi 6 ini ya. Tak tebalkan ya. Di sini juga segi 6, ini segi 6, ini segi 6. Berarti otomatis nanti bangun yang ke sini juga segi 6. Itu ya, teman-teman. Nah, sekarang baru lihat garisnya. Di sini garisnya 2, 3, 4, 5. Berarti nanti di sini gambar garisnya ada 6, ya.
Berarti gambar garisnya ada 6. Nah, sekarang baru kita lihat pola garisnya. Lihat ini, ke sini, ke sini. Terus dari pola pertama ke pola kedua ternyata hanya ditambahi garis ini, ya ta? Terus di pola ketiga bertambah garis ini. Masih dipakai lagi bertambah ini. Berarti nanti pola garis yang lama kita gambar dulu. Harus minimal 5 tuh harus punya 5 ini dulu. Ya kan? Harus punya 5 ini dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat ya, segitiganya menghadap ke kanan. Segitiganya ke kanan, betul. Salah, salah, salah. Yang ini bisa ya, yang ini ya. Yang D bisa, karena ini segitiganya juga ke kanan. Ini segitiganya juga ke kanan. Nah, sekarang kita lihat. Harus ada 5 garis inti ini. Harus ada 5 garis inti ini ya. Segitiga, garis ke atas, garis ke bawah. Ada. Tambahannya ini. Berarti betul. Yang D kenapa salah? Karena ada garis yang mana? Yang ini. Ini salah ya. Nah, ini tak kasih gambar yang jelas. Maaf. Ini ya. Lah, ini gambar jelas step by step-nya. Tadi garis pertama, kedua, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti ini yang lama harus kita gambar dulu. Plek, ya toh, ditambah 1 garis. Nah, ini benar. Kenapa D salah? Karena D ada 7 garis. Padahal tadi yang diminta 6. Yang E salah. Kenapa E? Karena ini garisnya harusnya di bawah. Bawah ini, tapi yang E letaknya di atas. Yang ini loh. Nah, paham? Lanjut. Oke. Nah, ini apa ini kalau kayak gini? Kita lihat, fokus ke satu dulu, satu unsur dulu. Arah panah ke atas. Kalau teman-teman bingung rotasi, kan teman-teman punya pensil ya. Lah, pensilnya diletakkan aja tuh, arah ke atas, arah ke kanan, arah ke bawah, arah ke kiri. Ya kan, ini panahnya ini. Atas, kanan, bawah, kiri. Berarti rotasi selanjutnya ke atas lagi. Balik ke atas kan? Nah, kemudian letak ini, tangannya ini di sebelah kanannya. Nah, berarti begini. Dah, ini unsur yang kedua. Unsur ini tadi unsur pertama, ini unsur kedua. Sekarang unsur ketiganya apa? Lingkaran. Lihat lingkarannya. Kiri atas, kiri bawah. Kiri atas, kiri bawah. Berarti di sini nanti balik lagi kiri atas. Berarti yang mana jawabannya? Yang A. Oke, paham. Jadi kalau gambar tipsnya apa? Yaitu lihat unsur-unsurnya. Oke, paham. Lanjut. Nomor 21. Nah, perbandingan ya ini ya, keluar di SKB juga. Nah, teman-teman tahu kalau belajar SKD itu totalitas. Jadi nanti di SKB itu konsep-konsep kayak gini udah mateng, tinggal mempelajari konsep kebidangannya masing-masing gitu ya. Bentar, minum dulu. Jika tinggi tabung P, tinggi tabung P, cukup ditulis gitu saja. 2 kali tinggi tabung Q. Ini ya, ini kalimat pertama. Jari-jari P setengahnya Q. R-nya P setengahnya R-nya Q. Kayak gini tulis dulu perbandingannya. Kalau TP itu 2TQ, berarti TP banding TQ berapa? 2:1, ya, karena TP-nya itu nilainya 2. Kalau kayak gini, RP dibanding RQ berapa? 1:2, karena ini 1/2, 1 miliknya RP, 2 miliknya RQ. Paham sampai sini?
Kalau sudah baru kita cari perbandingan isi. Isi itu sama aja dengan volume. Ya. Perbandingan volume tabung P dibanding volume tabung Q. Masih ingat tabung nggak ya? Gini ya tabung ya, volumenya adalah Pi R kuadrat T. Pi R kuadrat T. Pi-nya sama, dicoret. Ini miliknya P, yang bawah miliknya Q. RP kuadrat. RP berapa tadi? 1 kuadrat dikali TP. TP berapa? TP 2 per RQ. RQ adalah 2 kuadrat dikali TQ. TQ-nya 1. 1 pangkat 2 itu 1 dikali 2. 2 per 2 pangkat 2. 4 dikali 1, 4. 2 per 4 dibagi 2, bagi 2. 1 per 2. Sehingga perbandingannya 1 banding 2. Semua volume bisa saja kemungkinan. Jadi harus paham. Nanti tak ganti soal untuk yang berikutnya. Mungkin saya ganti kubus, balok, limas, dan lain-lain. Yang penting konsepnya paham dulu ya. Kalau ada soal perbandingan itu caranya seperti ini. Paham ya? Udah senang matematika belum sampai sini? Masih benci ya sama matematika? Rumus volume bingung, Kak? Oke. Nanti kalau ada sisa waktu tak kasih cara mudah menghafal rumus volume. Nanti tolong diingatkan ya, Mas Umam atau Mbak Ratih, tagih saya ngasih cara mudah rumus volume. Lanjut dulu. Ada, semua ada. Oke, sip. Lanjut. Ya, ini ya. Kalau kayak gini, teman-teman bingung. Aku punya tips. Tipsnya bagaimana? Gambar di kertas, terus kertasnya diputer. Ya, gambar di kertas, terus kertasnya diputer. Jangan komputernya yang diputer, jangan mata kita yang diputer. Tapi gambar di kertas, kertasnya yang diputer. Sekarang teman-teman udah pegang kertas belum? Kalau sudah, ikuti cara saya ya. Teman-teman pegang kertas, kita gambar salah satu. Yang ini ya, yuk sama-sama. Sama-sama sama saya yuk. Gambar. Gitu ya, kayak gini. Ada segi 4. Ada belah ketupat. Ada bintang, ada lingkaran. Sudah selesai menggambar? Kalau sudah, kertasnya diputar. Kalau sudah, kertasnya diputar. Kertasnya diputar ke sini, 45 derajat ke kiri. Pasti hasilnya C. Ya enggak? Terus putar ke sini, ke kanan. Ke kanan agak ke bawah, hasilnya adalah E. Terus putar 180 derajat, hasilnya pasti D. Sehingga yang salah yang mana? B, salah. Karena kalau kita putar 90 derajat ke kiri, kertasnya coba diputar 90 derajat ke kiri, pasti harusnya hasilnya begini. Ini segi 4-nya, ini. Nah, kan begini harusnya, ya kan? Berarti yang B salah. Iya, kalau tidak ada soalnya, ingat-ingat ya, kalau di soal tidak ada kata-katanya berarti cari yang berbeda. Paham ya? Paham ya? Jadi kemarin tuh banyak teman-teman, lah masa laptopnya mau diputer ya enggak mungkin, makanya gambar saja di kertas. Kertasnya yang diputer, puter. Paham ya teman-teman? Asik ya, figural ya. Yuk kita lanjut. Asik, oke. Nomor 23. Sebentar, jam berapa ini? Ya ampun, udah 8:30. Ya, nih lanjut ya.
Hubungannya apa ini? Ini keluar ini di saya kemarin tes tahun kemarin. Ini hubungannya jumlah titik sama dengan jumlah garis ya. Titiknya ada 4, ini garisnya juga ada 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Berarti kalau titiknya ada 3, kita cari yang garisnya ada 3. Hitung yuk, 1, 2, 3, 4. Salah. 1, 2, 3. Betul. 1, 2. 1, 1, 2. Salah, salah, salah. Urutan abjad. Enggak, Kak. Ini tuh mencari hubungan titik dengan garis. Oke? Paham ya? Jawabannya B. Ini kan baru pemanasan ya. Yang penting nanti pas SKD nilai TIU-nya saya doakan 175. Amin. Lanjut. Yo, 81647256. Kalau kayak gini teman-teman, tips and triknya. Kan itu ada puluhan, ada satuan ya. Lihat puluhannya aja dulu. Lihat puluhan. Kalau ada ratusan, lihat ratusannya dulu. Ini kan puluhannya angka 8. Ini 6. Ini 7. Ini 5. Kalau ini mau saya lompat 1, pasti nggak jalan. Ya kan? Nah, berarti kenapa lah ini 8 ke 6, 2. 6 ke 7 naik. 7 ke 5 turun. Nah, ini makanya kita lompatnya yang 2 kali. Biasanya di SKD kemarin lompatnya nggak begitu sulit ya. Ya, ini ke sini turun 9. Ini ke sini. Nah, ini turun 9. Yang ini turun 8. Di berapa ini? 72 turun 9. 63. 56 turun 8. 40. Ya kan? 48. Jawabannya A. Lanjut ya. Mudah ya kalau kayak gini ya. Lanjut. Nah, kalau kemarin modelnya kayak gini ya, pecahan ya. 1/9 ke 1/3 itu dikali 3, 1/3 ke 1 kali 3, ini kali 3, berarti 27 kali 3, 81 kali 3, 243. Jawabannya C. Turun, cara bedain narik garis dari atas sama bawah gimana, Kak? Oke, ditampung dulu ya. Nanti ditanyakan di akhir sesi. Lanjut. Suatu perusahaan melakukan efisiensi sebanyak 20% dari karyawan tidak diperpanjang kontraknya. Kalau karyawannya itu berkurang 20%, berarti kalau dari 100% dikurangi 20%, berarti mendapatkan tinggal efisiensinya 80%. Ini kemarin keluar dalam bentuk untung rugi, efisiensi itu keluar di SKD ya. Jadi langsung ditulis. Untuk merangsang kegiatan kerja gaji karyawan diperpanjang kontraknya dinaikkan 10%. Naik 10%. Berarti kalau 100% naik 10% itu menjadi 110%. Berapa persenkah penghematan yang dilakukan perusahaan tersebut? Tinggal kita kali. 80%. Langsung tak tulis begini aja ya. Persen itu per 100 dikali 110%. 0 coret 0, 0 coret 0, berarti ini 88 per 100. Sehingga kalau dari 100% menjadi 88%, itu berarti efisiensinya turun berapa? Efisiensinya turun 100 dikurangi 88. 12%. Jawabannya C. Lanjut ya. Ya udah ada uratannya. Yo, nomor 27. Seorang mengendarai sepeda motor sejauh 40 km, waktunya 55 menit, kecepatannya 48 km per jam. Kak Umam tolong di-mute ya, Kak.
Pada suatu pagi dia terlambat 7 menit. Terlambat 7 menit berarti waktunya itu berkurang 7 menit. Berarti waktunya jadi berapa ini? 55 dikurangi 7 menit. Berarti waktunya menjadi 48 menit. Kalau jarak kan tetap ya, jaraknya tetap 40 km. Nah, di sini kita cari kecepatan. Kecepatannya pakai JKW. Berarti kita pakai JKW, jarak, kecepatan, waktu. Kalau mencari kecepatan berarti jarak dibagi waktu. Jaraknya 40 km, waktunya 48 menit. Menit kita akan jadikan jam ya. Berarti 48 per 60. Berarti sama dengan 40 dibagi 48 per 60. Itu 40 dikali 60 per 48. Biasakan dicoret ya, dibagi 4, 10, bagi 4, 12. Bagi 12, 1, bagi 12, 5. Berarti 10 kali 5, 50. Jawabannya adalah D. Lanjut, ini tentang huruf ya. UU, TT, SS. Ada A, ada B, ada C. Berarti ini nanti ada dua huruf yang sama, A, B, C. Berarti di sini D. Berarti kalau enggak A ya B. Sekarang kita lihat U, T. Ini berarti maju ya. Berarti huruf sebelum U, T, huruf sebelum T, S, huruf sebelum S adalah R. Sehingga jawabannya adalah B. Lanjut ya. Nomor 29. Suatu pondok pesantren putri memiliki persediaan beras yang cukup untuk 35 anak. Persediaan beras ya. Waktunya 24 hari. Ingat, kalau ada soal persediaan beras, persediaan makanan, itu langsung kita nalar begini. Semakin banyak anak, berarti waktunya semakin singkat. Kenapa? Kan anaknya semakin banyak yang makan. Sedangkan persediaannya tetap, berarti waktu habisnya akan semakin cepat. Begitu sebaliknya, semakin sedikit anaknya, maka waktu habisnya semakin lama. Berarti hubungan antara anak dan hari di sini berbanding terbalik. Jadi kalau ada soal persediaan, itu pakainya berbanding terbalik. Nah, jika penghuni pondok bertambah 5 anak, berarti dari 45 kalau bertambah 5 anak menjadi berapa? 40 anak. Di sini harinya ditanyakan X. Ingat, berbanding terbalik tadi perkalian. Berarti 35 kali 24 sama dengan 40 kali X. Berarti X-nya berapa? Ini pindah ruas ya, 40-nya pindah sini. Berarti 35 kali 24 dibagi 40. Biasakan dicoret. Bagi 8, 5, bagi 8, 3, bagi 5, 1, bagi 5, 7. Berarti 7 kali 3. X-nya adalah 21. Jawabannya adalah C. Kita lanjut ya. Sudah ada urut-urutannya kok teman-teman, santai aja. Nah, ini sama, ini tentang bersama-sama ya. Tadi sudah tak kasih cara toh. Kalau bersama-sama itu pakai 1 per lalu dibalik ya. Oke. Kambing itu waktunya 4 minggu, berarti kambing 4 minggu. Sapi 3 minggu. Kalau bersama-sama, berarti tadi pakai 1 per 4 ditambah 1 per 3. 12 ya, 4 ke 12 kali 3, berarti atas juga kali 3. 3 ke 12 kali 4, maka atas juga kali 4. Sehingga diperoleh 7 per 12. Belum selesai, harus dibalik. Berarti waktunya berapa? Waktunya adalah 12 per 7, satuannya apa tadi?
minggu. Nggak ada 12/7, berarti minggu kita ubah ke hari. 1 minggu kan ada 7 hari, berarti 12/7 dikali 7. Nah, diperoleh 12 hari. Lanjut ya. Udah ada. Langsung 31. Fani berlari dengan kecepatan 10 meter per sekon. Fani 10 meter per sekon. 10 detik kemudian berarti dia lebih unggul berapa detik? 10 detik. Detik itu sama dengan sekon ya, jadi ini sama aja 10 sekon. Vino mengejarnya dengan kecepatan 12 meter per sekon. Yang ditanyakan menyusul. Nah, ini ada cara cepat menyusul, nanti bisa ditulis ya teman-teman. Kalau ada soal waktu menyusul, itu caranya selisih jarak dibagi selisih kecepatan. Selisih jarak itu yang duluan berjalan. Berarti yang duluan berjalan siapa? Fani. Jaraknya berarti kecepatan dikali waktunya Fani. Berarti 10 meter per sekon dikali 10 sekon. Per selisih kecepatan. Kecepatannya selisihnya 12 dikurangi 10. Nah, ini sekon dengan sekon dicoret habis. Berarti 10 kali 10, 100 meter per 12 dikurangi 10 berarti 2 meter per sekon. Diperoleh 50 sekon. Nggak usah pakai satuan juga nggak apa-apa. Kalau oret-oret, berarti langsung saja 10 kali 10 dibagi 12 kurangi 10. 100 bagi 2, 50 sekon atau 50 detik. Itu ya. Ingat, waktu menyusul adalah selisih jarak dibagi selisih kecepatan. Oke, lanjut. 32. Edi menyelesaikan soal lebih cepat dari Kayla. Edi lebih cepat dari Kayla. Emil tidak lebih cepat dari Win. Berarti Emil di bawahnya Win. Amel lebih lambat dari Kayla. Karena di sini ada Kayla, Amel langsung kita tulis di sini boleh. Ya. Winda lebih lambat dari Kayla. Winda. Nah, ini kan ada hubungan di sini berarti Winda itu ternyata lebih lambat, ya kan? Berarti kalau kita tulis gimana? Gini, Edi, Kayla, Amel. Nah, di sini Winda dan Emil tuh Windanya lebih lambat dari Kayla. Nah, ini kenapa nggak dijadikan satu? Karena kita belum tahu ini hubungan Amel sama si Emil. Nah, baru diketahui lagi Amel tidak lebih cepat dari Emil. Berarti Amelnya di bawahnya Emil. Nah, gitu ya. Berarti urutannya 1, 2, 3, 4, 5. Urutan keempat adalah Emil. Lanjut. 33. Semua kendaraan yang lewat tol, semua harus membayar sejumlah uang. Berarti semua yang lewat tol harus bayar uang. Sebagian pengendara kendaraan tidak membawa uang. Beberapa kendaraan tidak bawa uang. Berarti ini tidak bawa uang. Berarti nanti beberapa yang lain akan bawa uang. Ya kan? Kalau beberapa tidak bawa, beberapa lainnya akan membawa. Oke, sekarang kita bahas kesimpulannya. Yang semua salah ya. Berarti antara A, B, C, D. Beberapa, sebagian, terdapat itu sama-sama parsial ya. Nah, beberapa kendaraan melewati tol tidak membayar uang. Salah, karena yang lewat tol pasti bayar uang. Salah.
Beberapa kendaraan tidak membawa uang melewati tol juga nggak bisa, karena tol syaratnya harus ada uang. Beberapa kendaraan yang melewati tol membayar sejumlah uang salah, karena yang lewat tol harus semua, nggak boleh beberapa. Berarti jawabannya D. Kenapa D? Ya ini tadi, karena beberapa kendaraan tidak bawa uang, berarti beberapa kendaraan tidak melewati tol. Oke, pretensi. Apa itu pretensi? Artinya, kita lihat di KBBI ya. Nah, biasakan mencari arti, keinginan yang kurang berdasar, perbuatan berpura-pura. Ya, jadi jawabannya adalah pura-pura. Terakhir 35, remisi. Remisi, ingat ya, kalau ada tanda kayak gini tuh artinya lawan. Ya, lawannya remisi itu kan pengurangan. Berarti lawannya adalah penambahan hukuman. Oke, selesai. Saya kembalikan ke Kak Ratih. Silahkan Kak Ratih. Atau tadi ada soal, oh iya, ini jam berapa sekarang ya? Masih sore, Mbak. Oke, masih ada rumus ya? Masih ada rumus. Masih ada 24.3. waktu. Masih. Ya, bentar. Oke, tak kasih tak kasih slide paling bawah dulu aja kali ya. Sebentar, tak siapkan halaman kosong. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, silahkan. Oke, aku udah siap nih. Aku bahas tadi dulu ya, yang cara cepet volume tadi ya. Nah, ini oke. Masih ada waktu, jadi aku jawab itu dulu aja. Volume, teman-teman. Volume itu konsepnya hanya ada dua. Yang pertama itu prisma. Yang kedua itu limas. Oke. Nah, prisma itu apa? Prisma itu bangun yang punya atap dan alas yang sama. Kalau atap dan alasnya tidak sama, berarti bukan prisma. Paham ya? Nah, kalau limas. Limas itu punya alas dan satu titik puncak. Itu syarat disebut limas. Paham dulu ya sampai sini? Nah, sekarang kita kelompokkan dulu. Bangun ruang itu yang masuk prisma mana, masuk limas mana. Pertama, aku punya ini. Maaf kalau gambarku jelek, aku hanya berusaha membuat. Nah, ini namanya kubus. Kubus masuk ke prisma apa limas? Punya atap, punya alas, sama. Berarti kubus itu masuk ke prisma. Dengan atap dan alasnya berbentuk apa? Persegi. Paham ya? Kemudian, balok. Balok juga sama. Balok itu masuk ke bagian apa? Prisma juga. Oke, paham ya? Nah, sekarang kalau tabung. Tabung, titik-titik-titik, enek lingkaran, titik-titik-titik, lingkaran, hubungkan. Itu juga masuk ke prisma. Berarti masuk ke sini. Oke. Kalau yang namanya prisma segitiga, prisma segi 4, otomatis prisma. Ini yang selain yang punya nama prisma, tapi masuk ke dalam prisma. Paham ya ini ya? Paham ya? Jangan hampa loh. Sudah tak jelasin kok nek haji hampa. Wow. Nah, sekarang limas. Yang termasuk limas apa? Limas segitiga, Kak. Limas segi 4. Iya, karena itu dia sudah punya nama limas, otomatis limas. Tapi kalau yang nggak punya nama limas, tapi masuk ke limas apa? Kerucut. Ya kan? Kerucut punya alas dan punya satu titik.
Nah, kerucut ini kita masukkan ke dalam kelompoknya si limas. Ya, kalau ini otomatis limas, ya kan? Ini juga otomatis limas. Wong dia sudah disebut saja limas. Nah, paham ya? Sudah bisa membedakan limas dan prisma? Sudah paham ya? Nah, sekarang rumusnya hanya ada 2. Volume prisma itu pasti luas alas dikali tinggi. Volume limas itu sepertiganya. Kali luas alas, kali tinggi. Nah, yang kita permainkan hanya ini loh. Hanya ini. Ya. Kalau lupa rumusnya kubus, lihat kubus, ingat kubus. Kubus itu punya namanya sisi. Ya toh? Sisi, tingginya juga sisi. Alasnya tadi bentuknya persegi, ya kan? Luas alas berarti persegi itu sisi kali sisi. Kalikan tingginya, tingginya juga sisi. Sehingga sisi pangkat 3. Nah, kalau balok bagaimana? Balok juga sama. Balok punya gini, ya toh? Nah, yang alasnya berbentuk apa? Persegi panjang. Ini panjang, ini lebar. Tingginya juga T. Berarti luas alas P kali L, tingginya T. Sehingga balok rumus volumenya pelit. Ya, P kali L kali T. Itu ya. Kalau tabung, nggak percaya tabung. Ya, tabung juga sama. Tabung itu dia punya lingkaran, punya tinggi, ya kan? Lah, ini alasnya berbentuk lingkaran. Luas lingkaran apa? Pi R kuadrat kali tinggi kali T. Paham? Limas. Tadi yang masuk limas apa? Kerucut ya? Nah, sepertiga kali luas alas. Alasnya lingkaran. Luasnya pi R kuadrat. T-nya ya T. Nah, sehingga volume kerucut adalah sepertiga pi R kuadrat T. Paham? Nah, sekarang untuk jaring-jaring ada nggak? Nggak ada. Di soal SKD tahun kemarin itu gambar figuralnya hanya itu tadi yang saya bilang tadi. Keberlanjutan atau kontinuitas, pencerminan, dan cari yang berbeda. Kalau pencerminan, cara mudahnya kayak gini ya. Kalau ini pencerminan tuh tergantung posisi sumbu. Kalau saya punya gambar, nah kayak gini misalnya, ini posisi sumbunya di sini. Namanya cermin itu jarak benda ke cermin harus sama dengan jarak bayangan ke cermin. Kalau ini jarak bendanya titik ini kita cari dulu ya. Ini kan 1, 2, 3. Berarti nanti bayangannya juga 1, 2, 3 di sini. Itu cara mudahnya. Ini kita cari 1. Berarti ini juga 1 di sini. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3 di sini. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini. Baru kita hubungkan. Nah, inilah hasil pencerminannya. Gitu ya. Sudah ada pertanyaan? Nggak ada. Yang mau bertanya silakan teman-teman. Semoga tidak. Ada teman-teman ingin bertanya sesuatu? Atau kita cukupkan sekian? Belum mungkin ini. Langsung doa Iya. aja ya. Iya, silahkan Mas Umam. Dipimpin doa ya. Cek, suara saya terdengar? Iya, Mas Terdengar, Umam. Kak. Oke, berarti ini tidak ada pertanyaan ya? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
rekan-rekan, mari kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan doa. Untuk yang agama lain, kami mohon untuk menyesuaikan. Untuk yang muslim, monggo silakan. Mari bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga apa yang kami pelajari pada malam hari ini bisa Engkau simpankan dalam memori otak kami dan bisa Engkau kembalikan pada kami kelak saat SKD nanti. Ya Allah ya Karim, berikanlah kesehatan kepada kami, pada keluarga kami, pada semua orang yang sayang dengan kami. Ya Allah ya Karim, kami membawa harapan dari orang-orang terdekat kami, dari keluarga kami, dari orang-orang yang kami sayangi. Ya Allah ya Karim, semoga kami semua yang ada di Bimbel SKD CPNS Bintang ini tahun depan bisa menjadi ASN, bisa menjadi yang terbaik di formasi yang kami lamar. Ya Allah ya Karim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, bukan orang-orang yang Engkau murkai. Ya Allah ya Karim, kabulkanlah doa kami. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Ratih, saya kembalikan waktunya. Ya, makasih Kak Umam. Makasih ya Mbak Intan. Alhamdulillah pembahasan materi TIU bersama Kak Intan Purnomosari sudah selesai. Gimana ya teman-teman tadi dengan penjelasannya Kak Intan? Mudah dimengerti kan? Iya, mudah ya. Jadi kalau belajar bersama Kak Intan itu hal-hal yang sulit itu terasa lebih mudah. Ya, ini saya juga merasakan teman-teman. Iya, pokoknya nggak rugi deh nanti gabung di Bimbel Bintang ya. Semoga teman-teman tahun 2021 nanti lulus ya jadi ASN yang terbaik. Cukup sekian ya teman-teman pembahasan soal hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Boleh meninggalkan Zoom ya teman-teman kalau sudah selesai. Makasih. Sama-sama. Selamat beristirahat. Untuk videonya ditunggu ya kakak-kakak semua.